Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salsabila Khairina Royani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi manajerial. Apa sih ekonomi manajerial itu? Nah, kita tuntaskan bareng-bareng yuk. Ekonomi manajerial adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan penggunaan teori ekonomi dan analisis keputusan dalam sebuah bisnis. Ilmu ini digunakan oleh manajer dan pemilik bisnis untuk mengevaluasi keputusan yang paling optimal dan efektif dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan perusahaan. Dalam melakukan analisis tersebut, manajer dapat menggunakan alat dan teknik analisis ekonomi untuk memahami bagaimana sih faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan dalam berbisnis. Nah, ilmu ini juga mampu memahamkan cara mengambil keputusan dengan teori ekonomi dan analisis keputusan. Lalu, seorang manajer dan pemilik bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif sehingga dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu tujuan ekonomi manajerial. Apa sih tujuan ekonomi manajerial itu? Nah, di sini yang pertama yaitu ada identifikasi cara. Nah, tujuan ekonomi manajerial ini mengidentifikasi cara-cara yang efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, hal ini berarti bahwa ekonomi manajerial membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan dengan cara yang paling efisien. Tujuan yang kedua ini yaitu identifikasi strategi. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk mengidentifikasi strategi dalam penetapan harga dan produksi guna memenuhi tujuan pada jangka pendek dan juga secara efektif. Hal ini berarti bahwa ekonomi manajerial membantu manajemen dalam menentukan harga dan jumlah produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam jangka pendek sampai mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti permintaan pasar dan biaya produksi. Tujuan yang ketiga yaitu menetapkan alokasi sumber daya. Nah, tujuan ekonomi manajerial ini untuk menetapkan alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk kegiatan operasional perusahaan secara efisien. Nah, hal ini berarti bahwa ekonomi manajerial membantu manajemen dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, modal, peralatan, secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan tersebut. Untuk tujuan yang terakhir atau nomor 4 yaitu identifikasi masalah dan kelemahan. Nah, tujuan ekonomi manajerial ini digunakan dalam menentukan penyakit-penyakit yang ada di dalam suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa ekonomi manajerial dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi suatu masalah dan kelemahan yang ada dalam perusahaan tersebut, serta sehingga dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan ekonomi manajerial. Contoh penerapan dari ekonomi manajerial secara umum bisa membantu manajer dalam menganalisis biaya, keuntungan, harga pasar, dan sumber daya terkait dengan pengambilan keputusan bisnis. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis pasar. Nah, manajer dapat menggunakan teori pasar untuk memahami struktur pasar dan faktor-faktor seperti persaingan, permintaan, dan penawaran yang mempengaruhi harga dan keuntungan. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis harga. Manajer dapat menggunakan teori harga untuk menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau jasa dengan memahami bagaimana harga berubah seiring dengan perubahan permintaan dan juga penawaran. Dan yang ketiga yaitu analisis keuntungan. Manajer dapat menggunakan teori keuntungan untuk memahami bagaimana keuntungan yang diharapkan akan berubah seiring dengan perubahan harga dan biaya. Untuk analisis yang terakhir yaitu analisis sumber daya. Seorang manajer dapat menggunakan teori sumber daya untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dengan memahami bagaimana sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Nah, itu tadi keseluruhan mengenai ekonomi manajerial, tujuan ekonomi manajerial, dan analisis penerapan terhadap ekonomi manajerial. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.